Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di Retalk. Jadi pada kesempatan kali ini gua mau mengundang salah satu temen gua yang bisa dibilang baru kenal dan kenalnya itu di salah satu tempat lokasi syuting gua. Nah, daripada lama-lama kita sambut Fauzi. Nah, sekarang sudah ada Fauzi. Nah, jadi kalau nggak salah lo itu pertama kali di film ini ya, apa namanya, Telkomsel ya, iklan kalau nggak salah. Iya, Telkomsel gua. Nah, pertama kali gua ketemu dia itu di iklan Telkomsel. Itu kalau nggak salah di daerah Rawabuntu ya. Iya, Rawabuntu di Jakarta Pusat, pokoknya deket Monas tuh malam-malam ya. Oh iya, itu kita sampai pulang jam berapa ya? Jam 2 ya? Dari pagi ke pagi. Dari pagi ke pagi, guys. Gila lu. Gila itu. Perjuangan banget. Perjuangan banget tuh. Awalnya bukan ini sih, kayak peran-peran biasa lah ya. Terus ya kan? Figuran. Terus di tempat syuting itu manajernya ya atau apa itu? Dari orang Dalamnya pokoknya dalamnya, ya. iya. Dia milih tiga orang dari pemainnya itu Dari figuran. ya buat jadi photoshoot buat iklan, masuk iklan. Gitu ceritanya. Jadi kita kepilih dari 100 orang ya kan? Iya. 100 orang. 100 orang lah, banyak lah sekitar ya. Bayangin 100 orang kita bisa kepilih, itu suatu ini Ya, sih pengalaman yang luar biasa ya. betulan banget itu kayaknya kan. Iya. Kalau gue sendiri Betulan. sih, gue waktu itu kan gue lagi apa ya? Lagi diem kan, bengong ya sendirian tuh, lagi bengong. Tiba-tiba gue dipanggil. Mas, ayo mas, ikut mas ke dalam. Gue bilang, oh ini ngapain ikut ke dalam ya? Gue bilang kan gitu kan. Ngapain ikut ke dalam? Tiba-tiba, mas ini ya photoshoot nih, pakai pakaiannya kan, kasih pakaian kan ya. Iya, dikasih pakaian, dikasih rambut palsu. Iya, rambut palsu. Ala-ala inilah, ala-ala supporter. Supporter. Soalnya dulu lagi pan Piala Lagi, Dunia ya. iya, Iya, Pildun. Dunia. Jadi Telkomsel itu dia kayak apa? Buat ngiklanin Telkomsel itu di Piala Dunia gitu ya. Iya, betul. Itu kalau nggak salah pas malam-malam ya dipilihnya ya. Iya, pas malam-malam tuh habis lari-lari tuh. Iya, aduh itu kayaknya orang dalamnya siwer matanya ya, bisa milik gitu. Dari 100 orang bayangin. Wah, itu gila sih. Itu enak banget sumpah. Habis itu di dalam kan ditawarin, "Kak, mau pakai resun Kak sama cewek?" Dia mah pura malu-malu kan. Gue bilang, "Ya udah gue mau nih." Gue ambil nih. Langsung pada ngikutan kan. Makanya. Ada yang cewek juga tuh ya. Iya, lumayan cakep tuh ceweknya, cuman Lumayan tuh fee-nya ya. lumayan, cuman turunnya lama, sebulan lebih ya. Turunnya lama. Sebulan lebih baru turun. Itu juga kayaknya PH baru deh ya. Iya, PH baru itu kayaknya. Aturan kalau iklan gitu nggak segitu sih fee-nya. Aturan 5 juta lah minimal. Nih, oh ya, jadi gua mau nanya ke Fauzi. First impression lu pertama kali lihat gua gimana? Gue Pengen tahu nih. kali ngeliatnya ya kayak gimana ya? Gimana nih? Nggak apa-apa, jujur aja, jujur. Orang kan kayak apa? Gimana? Pendiam kan, malu-malu. Bener. Terus gimana ya? Ya gitulah, diam-diam ya, malu-malu kayak kucing. Bener, gue emang kalau ketemu orang yang nggak gue kenal itu malu. Iya, sama gue juga malu gitu. Terus kalau nggak salah gue yang nyapa duluan ya, Iya. kalau pas salah. duduk di luar tuh. Iya, lu minta videoin sama gue kan pakai Iya, kamera iPhone lu. pakai iPhone gue minta video. iPhone jadul. iPhone jadul. Sekarang masih ada di rumah. Masih ada videonya. Videonya tinggal 1. Wah, coba ntar ditayangin di sini. Itu cuman bumerang. Gak apa-apa, beneran. Jadi lu udah dari tahun berapa ini apa namanya ke dunia entertain? Kalau gue tuh ke dunia internet tuh awalnya gue tuh ya, misalnya kalau ceritain dari awal ya, awalnya gue tuh pas lulus sekolah itu, pas sekolah gue udah pernah ikut dunia cover majalah gitu, majalah gadis tahun berapa itu? 2011 akhir tuh. Kalau gue lihat ya yang lain pada ganteng-ganteng kan, gue doang yang paling buluk. Iya. Badan pada keren-keren, gue tanya kan, kelahiran berapa? 98, gue bilang, buset tua banget Pak, muka lu boros banget. Gue bilang, ya anak Jakarta Selatan lah.
Terus gue masuk dunia internet tuh awal-awal gue ngeliat di Facebook ya kan, ngeliat di Facebook gue ngeliat grup-grup kayak casting tuh. Terus gue ngikut tuh, ketemu gue sama salah satu kayak agensi itu kan. Ya nggak tau lah agensi abal-abal apa gimana kan, dulu kan nggak tahu kan. Iya benar-benar. Habis itu gue datengin tuh ke rumahnya tuh, emang lagi ngumpul tuh anak-anak. Terus gue bikin apaan kayak video-video casting gitu buat ke Trans TV. Waktu itu kan ada acara apa sih tuh yang apa? Trans TV kayak Rumah Uya gitu. Iya kayak Rumah Uya gitu. Apaan tuh namanya? Katakan putus sih. Oh, Katakan Putus. Iya, Katakan Putus tuh. Terus Di situ Katakan Putus ya gua nggak lolos di situ. Cuma gua nggak tahu tuh nggak lolos tuh apa karena kurangnya orang dalam apa gua nggak berbakat, gua juga nggak tahu. Itu pertama kali ini casting berarti. Pertama kali casting. Terus abis itu gua casting juga kan, casting lagi di daerah Kuningan. Nah, ini untuk kalian yang baru pertama kali nih ya masuk ke dunia internet harus hati-hati nih. Waktu itu gue ketipu. Oh, ketipu. Waktu itu kan gue udah casting kan, gue bingung nih kok casting sendirian gitu loh. Terus gue udah bisa apa ngatur jadwal, masa gue baru udah bisa atur jadwal casting ya. Iya benar-benar aneh kan nggak. Terus habis itu gue bilang gue acting tuh di situ. Terus kata dia, wah bagus nih kamu nih, cuma perlu diasah lagi. Kata dia tuh perlu diasah lagi. Ya udahlah, gua ikutin kata dia, cuma kamu harus bayar dulu 3 juta. Bayar 3 juta buat pelatihannya itu. Cuma pas itu gue juga dikasih sodorin kontrak. Kan pasti kan kalau sodorin kontrak kan di atas materai kan. Iya benar. Udah pasti kan itu kan. Iya. Udah sah lah kalau ada materai. Nah setelah itu pas gua udah tanda tangan kontrak tuh ya kan, gue jalanin tuh katanya pelatihan 3 bulan tuh. Misalnya gue dari bulan Januari nih, nah syutingnya itu sekitar bulan Maret tuh. Ya bulan Maret udah berjalan sampai bulan Maret tuh gue latihan casting. Tiba-tiba pas di bulan Maret diundur sama dia. Diundur. Iya, gue pas itu udah curiga nih, ini kalau itu kan apa pemeran utama siapa ya kan, terus yang udah jadi artisnya siapa ibaratnya kan. Terus dia ngasih nih pemeran utamanya nih pemain iklan katanya kan. Terus pas gue lihat dia cuma ngasih doang, nih langsung ditin lagi, ditutup lagi kan. Gue bilang kok kayak gini ya, wah gue udah mulai curiga di situ tuh. Iya. Terus pas gue WA dia kan pas hari A-nya tuh, Pak gimana, jadi nggak hari ini saya dijemput gak? Terus kata dia, oh maaf mas, nggak jadi katanya ada kekurangan apa di sound system. Lah kan aneh kan ya. Aneh banget itu mah. Terus duitnya? Ya duitnya angus, ya ikhlasin aja. Ikhlasin aja 3 juta lumayan tuh. Hati-hati makanya kalau masuk dunia internet tuh. Jadi kita harus teliti, harus benar-benar tahu. Misalnya kalau itu jangan ikut-ikutan aja kan. Karena dunia internet itu juga keras kan. Iya keras bener. Nggak semudah itulah. Semudah. Gue juga apa ya? Tapi gue dulu pertama kali itu diundang temen sih buat syuting apa itu, YouTubers the Movie, yang ada Andovi itu. Iya. Itu gue pertama kali dibayar 50.000 tuh. Itu dari sore sampai jam 2 pagi. Besoknya sekolah pagi jam 7. Nah gimana tuh? Sama gue tuh juga aja tuh. Gue tuh waktu itu syuting apa tuh sama Arbani Diasis. Iya waktu itu pokoknya kalau nggak salah tuh sinetron di RCTI apa kalau nggak salah tuh. Nah gue tuh dari situ syuting tuh ya dari pagi, bayangin tuh dijanjinya cuma sebentar doang kan sama agensinya. Dari pagi sampai malam. Udah gitu sampai malam gak ngapa-ngapain habis itu ya, cuma di pas mau habis selesai tuh gue disuruh diri kan, kata ini orang gak ngapa-ngapain nih, suruh diri katanya, masa iya makan doang lu. Suruh diri, habis itu suruh numpang lewat doang tuh. Ya nggak apa-apa numpang lewat kata gue, ibaratnya masuk TV gitu. Habis itu udah itu selesai tuh, habis selesai gue bilang kan, ini boleh pulang nggak kata dia. Nggak boleh katanya, bayarnya belum, masih lama. Nggak taunya bayarnya tuh sampai nunggu syuting kelar, ibaratnya kita tuh kayak nungguin dia kan, nungguin dia syuting biar rame tuh lokasinya tuh. Bener-bener biar nggak sepi ya. Krik pokoknya nggak gitu sih biasanya. Pokoknya kalau mau jadi masuk dunia internet nih, kalau apalagi kalau dari figuran harus kuat-kuat. Nah, tapi lebih enakan gitu sih, harus dari bawah ya. Iya, bener, jadi biar bisa merasakan susahnya mencari kerjaan lah. Iya, sehingga
biar kalau udah di atas itu kita nggak sombong. Iya, nggak sombong, Iya. nggak semena-mena sama yang di bawah kita. Iya, gitu. betul. Waktu itu kan gue juga pernah pas ikut apa tuh lokasi syuting layar lebar tuh kalau nggak salah, yang Menara Eiffel tuh, siapa tuh yang Cindy Aulia tuh, Menara Eiffel. yang Paris Gua nggak tahu dah. Cindy Aulia pokoknya pas itu gue lagi syuting di situ tuh gue jadi figuran juga ya lah. Gue pasti peran sama figuran doang. Iya. Pas itu gue kan gue ngobrol tuh sama artis saya. Artisnya juga tuh baru, dia kan artis baru. Dia nanya gini, gue nanya gini, Mbak, gimana Mbak caranya supaya bisa dapat peran gitu kan? Gue nanya sama dia. Kalau dia bilang gini, saya dulu tuh ikut casting katanya, ikut casting sampai 10 kali tuh gagal terus. Nah pas udah ke-11 baru saya keterima di iklan. Nah setelah saya udah di iklan tuh, misalnya saya bagus nih, saya disukai nih sama misalnya kayak PH-nya gitu. Nah portofolio itu saya diambil nih, jadi dilanjutin terus. Makanya kalau kamu emang mau benar-benar serius di dunia internet, harus ikut banyak-banyak casting, jangan melalui figuran, katanya begitu. Jangan figuran mulu, kalau figuran tuh lama katanya. Iya sih, Tergantung benar. sih, tergantung rezeki ya katanya. Iya, tergantung rezeki Iya. sama tergantung kitanya sih. Iya, tergantung kitanya. Emang bener-bener gitu, bener-bener niat apa enggak ya? Iya, benar. Tapi ini sih kalau kita ngomongin tentang figuran ya, sebenarnya jadi figuran itu ada enaknya dan nggak enaknya sih. Iya. Enaknya itu kita bisa apa ya, banyak temen lah ya, Iya, banyak banyak teman, relasi, jadi benar. banyak, misalkan kita mau cari kerja bisa ke temen yang kita kenal di lokasi syuting. Iya. Enaknya gitu sih, jadi nggak apa ya, Enggak misalnya harus terjun di dunia itu, cuma kita ya kayak cari relasi aja gitu, cari sama cari pengalaman. banyak relasinya. Iya, gimana sih dunia internet kayak gitu? Gue ini sih apa, sebenarnya gue juga lebih banyak temen di luar kampus daripada temen di kampus. Iya bener. Itu Di kalau kampus gua ya, cuma nongol bentaran habis itu bubar, nggak kayak zaman sekolah kan. Kalau sekolah kan lama tuh. gue lebih banyak temen di luar kampus daripada di kampus. Soalnya Dan kalau- temen gue di luar kampus itu udah di atas gue semua umurnya, jadi enak gitu kalau diajak apa-apa, nggak apa ya, pokoknya enak lah, lebih terasa dewasanya kalau dibandingkan di yang seumuran gitu. bener itu bener. Soalnya kalau di kayak dunia entertain tuh ya banyak figuran juga yang udah dari 5 tahun kan, apa yang lagi dari udah bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek ada kan. Kadang di situ dia ngasih nasihat gini-gini ya, kalau misalnya mau terjun di dunia entertain serius, jangan banyak ngeluh kan, katanya gitu kan. Jangan Jangan banyak ngeluh, pokoknya jalanin aja kalau emang bener-bener. Cuma kalau emang mau cari pengalaman ya udah nggak apa-apa. Iya. Kalau emang kamu nggak mau bener terjun di dunia internet, soalnya kalau dunia internet dari figuran tuh jangan berharap berhasil lah, jangan berharap kaya, Iya. nanti takutnya kecewa ya kan. Iya. Berharap boleh tapi jangan terlalu ini Iya, lah. jangan terlalu Ada berharap. batasnya juga. Ya berharap boleh, ya asal kan juga di apa sama usaha yang maksimal sama Iya, doa. usaha tuh yang penting ya, sama Sama doa orang tua tuh. Betul. Lu kenapa mau masuk dunia entertain? Gue kenapa mau masuk dunia internet? Jujur sih, gue dulu pas SMP kan ngeliat orang syuting kan, wah kayaknya seru nih kan. Cobalah gue lah kan. Abis itu kan gue juga pas SMA tuh kan pernah ikut cover model kan. Itu gue juga dipilih sama temen gue juga nggak tahu kan bakal lolos apa enggak, orang gue dulu botak. Dulu botak gue pas SMA tuh nggak boleh rambut gondrong. Terus sampai ke temen gue, udah ikut aja, coba tahu lolos kan. Pas itu bener tuh lolos gue tuh. Datang lah gue kan ke kantor itu di daerah Kuningan, pokoknya Majalah Gadis. Waktu itu kan gue pas tampil itu ada siapa tuh yang main Milea? Vanessa Angel. Vanessa Priscilia. 80 juta. Ya pokoknya dia tuh, dia alumninya. Dulu dia belum terkenal, makanya gue nggak tahu kan. Kalau dia terkenal, gue juga deketin dia. Jadi ikut terkenal ntar. Iya, juga terkenal Prostitusi juga ntar. Goblok ya. Bukan Vanessa Angel, Vanessa Priscilia. Cakep tuh dia pokoknya, cakep. Jadi kenapa lu mau masuk dunia entertain? Karena mau duitnya atau hidupnya enak atau apa? Jujur gue kayak masuk dunia internet tuh kayak gimana ya, kalau ngeliat tuh kayak lebih dihargain sama gitu orang kan. Bener. Iya, di mana-mana kan dienakin kan, gak gampang dibego-begoin gitu loh. Apa-apa disediain.
misalnya apa apa disediain, pokoknya dia kan dihormati lah, walaupun kita nggak mau dihormati juga kan. Tapi kalau misalkan kita udah jadi artis, apa-apa disediain sih. Iya. Gratis ya. Enak. Misalnya kalau kita minum Aqua endorse. Iya, bisa request makanan. Iya, terus makanan. Dulu gue juga pas mau masuk dunia entertain SMP itu gue juga udah kepengen. Tapi kan SMP itu kan channelnya masih dikit kan. Iya, benar. Channel kayak casting, terus kayak pemain figuran. Iya, Dikit kualifikasinya banget tuh. kan. Dikit. Emang. Mau cari kemana, temen aja nggak ada kan. Cuman temen satu kampung lah. Itu kampung bener tuh. Mana ada. Itu baru banyak-banyak itu SMA itu gue. Pertama masuk SMK itu langsung diajak temen syuting tuh. Kalau gue dulu pernah tuh waktu itu kan pas syuting figuran di pokoknya FTV lah di daerah Cibubur, Legenda Wisata itu ya. Nah, di situ gue pernah tuh. Ada situ ada bocah tuh ngumpul-ngumpul kan. Gua misalnya gua di situ soalnya gua habis syuting. Cuma ya numpang lewat doang lah, biasa figuran apa sih. Kalau nggak numpang lewat, paling ngobrol dikit bentaran ya kan. Benar. Nah, habis itu gua ada kelar syuting tuh. Gua duduk tuh nyantai kan sambil main HP, tiba-tiba bocah nyamperin. "Wah, Bang artis ya?" bilang. Bukan gua." Itu bilang. Ya gua amin lah gua. Gue juga pernah digini nih. Tapi gue masih dapat peran sih pas itu di main film di Green Lake. Itu gue sama temen gue itu ceritanya di dalam mobil lagi macet gitu kan. Nah pas sudah lagi break syuting, gue sama temen gue jalan berdua kan itu panas banget kan, jam 2 siangan lah. Jalan kan banyak orang kan, banyak anak kecil tuh. Jadi gue sama temen gue itu dipanggil, kak apa, minta foto dong. Awalnya gue berdua itu gue cuekin, gue jalan aja kan. Akhirnya dia kayaknya pulang ngambil kamera SLR, niat banget, cuman mau minta foto. Akhirnya dia balik lagi udah bawa itu kamera, manggil kita lagi nih, gue sama temen gue itu manggil, otomatis nengok kan. Iya. Apa gitu, dia minta foto lagi, ternyata dia bawa kamera. Buset, kata gue, niat banget kata gue. Terus gue bilang, kita kan bukan artisnya, udahlah biarin foto aja. Akhirnya gue sama temen gue ini diajak foto sama si anak kecil itu. Ada berapa orang ya? Berlima kalau nggak salah. Kalau gue nih kadang ini kayaknya konyol banget sumpah. Jadi gue tuh kan syuting juga di pasar, nggak tahu tentang apaan tuh kalau nggak salah ya. Pokoknya gue syuting daerah pasar tuh kan ada tuh ya, ada kayak pedagang-pedagang kan. Pas gue lagi jalan tuh, gue sendirian tuh jalan, tiba-tiba ada yang minta foto kan. Ibu-ibu gitu, mas minta foto mas, artis ya gue bilang. Gue bilang ya, gue diem aja, yaudah sini boleh. Terus habis dia foto, keren kan gue jalan kan ya. Terus ada temennya tuh datang, emang tuh artis? Terus kata yang ibu-ibunya, nggak tahu, itu bukan artis, figuran. Walah suwe kata ibu-ibunya. Anjir, gue ketawa dalam hati kan, goblok. Anjir. Kata gue, gini banget ya. Tapi nggak apa-apa sih ya, didoain jadi artis gitu, walaupun sekarang nggak jadi kan. Kocak juga ya. Iya, kocak juga tuh, konyol dari situ tuh. Gampang ngeprank-ngeprangin. Ngeprank dia mau belajar ngeprank dia. Ngeprank. Oh, itu pas syuting kita pernah pas syuting lagi pas casting di daerah Depok tuh. Yang berantem tuh, cuma tiba-tiba nggak jadi, ngilang kan, nggak ada kabar. Emang iya ya? Iya kan, waktu itu ngikut. Kan kita udah beres syuting, terus kan dodol yang pas ke Depok tuh yang jauh. casting. Iya, casting. Yang di perumahan kan? Iya, nggak ada kabar itu. Nggak ada kabar lagi ya? Nggak ada kabar lagi kan, itu kan nggak ada kelanjutan. Iya. Saya nggak inget lu. Ingat gue, cuman iya juga sih. Yang gue disuruh apaan? Gue di situ pas casting ya, datang kan casting tuh situ. Kata dia, mas wajahnya udah mirip nih sama artis, nggak tahu artis apa ya, pokoknya artis FTV gitulah. Terus kata dia, mas ituan harus pan sih luluran gitu ya, luluran bersih. Oh iya, yang kan, itu inget kan lu kan, luluran pakai apa, air susu, dia bilang. Air susu. Di situ gua ketawa anjir. Terus dia bilang, mandi susu. Ini serius mas, kata dia, soalnya kelihatan dekil katanya gitu. Gue bilang anjir. Terus gue ceritakan nih ke teman gue, masa gue kayak gini dekil lah, kata dia. Gila lu dekil segitu, apalagi gue, kata teman gue. Makanya. Aduh, konyol.
Jadi kalau kalian yang mau masuk dunia entertain, ya jangan ngeluh lah, karena kalau misalnya kalian ngeluh di depan agensi, manajemen ataupun apapun lah, nah kalian bakal diocehin, diomelin, ya. Iya. Terus dia juga Bakal dijelek-jelekin. jadi males, jadi gitu, jadi males. Ntar kalian juga cepet down. Iya. Kasihan kalian juga, ntar udah semangat terus ngeluh kan, ketahuan orang-orang krunya, wah jangan deh, mending jangan. Jangan deh. Yang penting semangat aja, Iya, semangat. semangat aja. Pokoknya ya semuanya ada enak gak enaknya sih ya. Butuh proses semuanya. Semua butuh proses. Nah mungkin dari temen-temen gue pengen ini nih, pengen kasih tips lah caranya biar ke temen-temen gue bisa masuk dunia entertain. Gimana nih Dunia caranya? entertain Karena ya? kan beberapa PH itu kan pasti beda-beda kan, kayak kriteria orangnya, ciri-cirinya pasti beda-beda tuh. Nah coba nih tipsnya gimana nih? Kayak kalau dari gue pribadi ya, walaupun gue nggak jadi artis gue gagal. Nah Pertama kalau misalnya mau masuk dunia entertain tuh, kita harus hati-hati. Yang pertama tuh harus cari-cari betul-betul informasinya, seluk-beluknya. Soalnya kan banyak juga kejadian kalau kayak orang-orang baru tuh, misalnya kayak mukanya lugu kan, mau masuk benar-benar dunia entertain kadang-kadang dibohongin. Ada yang homo lah, ngajakin homo kan, banci-banci tuh ya kan. manajemen kita Iya, pernah. banci-banci sialan tuh kan. Pokoknya hati-hati kalau udah tahu kayak gitu dia, kalau kita nggak bisa jaga diri mending ngejauhin. Kalau kita bisa jaga diri ya udah nggak apa-apa. Kalau dia masuk, kalau misalnya dia lakuin tindakan yang ya kayak apa maksudnya, Udah melebihi batasnya lah. lebih batasnya, mendingan tinggalin aja udah. Cari yang lain. Cari yang lain, rezeki nggak cuma di situ doang mungkin ya kan. Jadi tips yang kedua tuh kalau misalnya ikut-ikut casting ya, kita tuh harus benar-benar baca dulu kriteria nih, kriteria sesuai nggak nih sama kita nih, cocok apa enggak. Soalnya gue pernah waktu kejadian kan, datang gue tuh di casting salah satu daerah Kemang nggak salah, di C4 apa nggak salah tuh, Studio C3 kali. iya C3 lah, studio C3 tuh iklan tuh nggak salah kan. Gue datang tuh sama temen gue kuliah gue, mana habis kayak latihan, gue kayak habis latihan teater kan, gue dulu ikut teater di universitas. Pas gue datang kan, ini kok orang pada dandan rapi-rapi, gue doang dekil sama temen gue. Gue sama temen gue udah insecure duluan tuh. Udah insecure kan, masuk kayak gue nanya, mas kalau ke setting gimana, kata yang ikut casting juga nih, dia ke dalam aja daftar katanya. Terus pas gue ke dalam kan, ada nih salah satu kru yang ngadain castingnya tuh, dia nanya, mas mau ngapain? Terus gue bilang, mau ngapain anjir mas, gue mau casting lah, gue bilang dalam hati kan. Terus gue bilang, mau casting mas, gue bilang, oh nggak bisa mas, nggak sesuai kriteria, pulang aja ya mas ya. Gue bilang, suwe, gue bilang, padahal yang di sebelah gue ada yang misalnya kalau kayak hitam gitu, cuma dia kan emang bersih sih kulitnya kan, kayak terawat gitu lah. Gue juga lihat pada bersih-bersih ini orang nih, gue doang dekil kan. Wah suwe, udah jauh-jauh disuruh pulang. Itu yang kedua tuh, pokoknya tuh harus bener-bener dibaca ya, Kriterianya jangan ya. main datang aja. Terus yang ketiga, kalau misalnya emang nggak mau mulai di dunia figuran, bisa itu kita cari di mana ya, cari-cari aja di media sosial kan, biasanya ada tuh kan. Ya so kenal aja mas, ada ini enggak, nanya lah, ibaratnya jangan diam-diam aja. Kalau itu kan soalnya kan kalau dunia ini kan kayak bukan ngelamar kerja kan, nggak ada yang tahu. Taunya itu kan dari teman sendiri kan. Walaupun kita nggak kenal tapi kan tahu kan dari teman tuh. Terus kalau yang keempat ini, kalau emang bener-bener banget mau terjun, kita harus sekolah acting. Nah ya sekolah acting. Tapi bagi kalian yang punya biaya silahkan. Iya benar, soalnya karena itu lumayan mahal sih, mahal bener mahal. Gue aja nggak kuat banget. Iya. Maksudnya kalau misalnya kan juga kan, kalau misalnya ikut sekolah acting jangan juga terlalu berharap ke masuk dunia entertainment. Takutnya nanti kecewa kan. Ya ibarat aja kayak nimba ilmu lah. Iya. Jalanin aja, ikhlasin gitu. Tapi kalau misalnya ada peluang ya tetap dikejar. Betul. Terus ini ada lagi nih tips biar teman-teman gue ini apa ya, kan beberapa PH pasti ada kriterianya masing-masing. Misalkan kayak MD Entertainment itu kan harus ini
harus yang putih, harus putih, harus itu ya apa? kan? Harus mukanya tirus. Habis itu apa namanya kalau campur tuh? Blasteran. Ya, blasteran. Blasteran. Terus apa lagi ya? Banyak dah. Banyak lah, Pokoknya tinggi pokoknya kan. iya, tinggi tuh. Badan kalau cowok beratlet, kalau cewek tinggi kayak modelan. Rambut putih, sihir kan. Rambut putih ubat semua dong. Ini udah tua. Jadi nggak semua PH sama kriterianya. Bener. Tapi paling susah MD sih, karena MD itu rata-rata pemain yang udah profesional ya. MD itu susah banget sih. Tapi biasanya yang kalau yang masih baru-baru itu kebanyakan di Indosiar ya. Yang Ini Indosiar. Mega Kreasi Film tuh. Terus apa lagi ya? Banyak pokoknya lah, Banyak. film kolosal tuh lah. Apalagi kalau paling gampang itu ya kayak apa itu? Kayak talkshow gitu, kayak Mauya gitu. Itu paling gampang tuh. Yang settingan-settingan Iya. itu ya. Tuh settingan tuh jangan percaya tuh, jangan terlalu masukin ke hati. Itu settingan tuh. Rumah Oya, terus apa lagi tuh? Pokoknya banyak lah. Banyak lah. Itu cuma kayak buat pelajaran doang, mungkin jangan dianggap serius kalau talkshow kayak gitu. Mungkin ada beberapa juga yang beneran mungkin diangkat dari cerita asli, cuma nggak tahu kan. Oke semuanya, tadi adalah perbincangan kita mengenai dunia entertain ya. Jadi bagi kalian mau masuk dunia entertain itu pokoknya harus hati-hati lah, dan apa ya, harus pintar-pintar mencari informasi lah, jangan di satu informasi doang ya. Iya benar. Oke. Thank you semuanya.